Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Inyoman 3 selaku pengampu mata kuliah Sains Masa Depan beserta rekan-rekan kelas 1B. Nah, di sini saya Esti Purnamasari NIM 02 akan mempresentasikan LKM yang kelima yaitu tentang smartphone biosensor. Baik, langsung saja. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang Anda ketahui tentang biosensor. Nah, di sini biosensor adalah perangkat bioanalitik yang mengintegrasikan rekognisi molekul dengan suatu transducer fisik atau transducer fisikokimia. Nah, adapun komponen utama dari biosensor yaitu ada bioreseptor dan transducer. Nah, bioreseptor di sini berfungsi untuk mengenali analit target. Biasanya bioreseptor yang digunakan yaitu yang pertama ada asam nukleat, baik itu DNA, RNA ataupun PNA. Selanjutnya ada enzim, antibodi, sel atau mikroorganisme. Nah, sedangkan komponen yang kedua yaitu transducer. Transducer di sini berfungsi untuk mengubah sinyal biologis menjadi sinyal elektrik yang nantinya dapat terukur untuk dapat mendeteksi, mencatat, dan mengirimkan informasi dengan cepat. Nah, biasanya transducer yang digunakan yaitu transducer elektrokimia, thermal, optik, massa, magnet, dan mikromekanis. Nah, selain dua komponen utama tersebut, biosensor juga dilengkapi dengan amplifier. Nah, di sini amplifier berfungsi untuk memperbesar sinyal elektrik yang nantinya diterima sehingga dapat dilanjutkan ke pemrosesan data dengan cepat dan lebih mudah. Nah, baik, selanjutnya ke pertanyaan yang kedua. Berdasarkan metode transduksi sinyal, biosensor dapat diklasifikasikan menjadi 6 kelompok, yaitu elektrokimia, thermal, optik, massa, magnet, dan mikromekanis. Nah, berikanlah contoh dari masing-masing kelompok biosensor yang dimaksud. Baik, langsung saja. Nah, yang pertama, contoh biosensor berdasarkan metode transduksi sinyalnya yaitu biosensor elektrokimia. Contohnya yaitu biosensor elektrokimia berbasis smartphone untuk deteksi keluar portable. Nah, pada deteksi keluar portable ini menggunakan screening dan deteksinya itu dilakukan secara real time. Hasil pembacaannya memiliki hasil yang menunjukkan sensitivitas yang tinggi. Nah, seperti inilah dia prosesnya. Selanjutnya, yang kedua yaitu contoh biosensor thermal. Contoh biosensor thermal yang digunakan yaitu biosensor thermal berbasis smartphone untuk pemantauan penyakit kardiovaskuler. Nah, perangkat yang digunakan ini sangat praktis, ringkas, dan portable, digunakan untuk mendeteksi awal dari adanya penyakit kardiovaskuler. Nah, seperti inilah dia gambarannya. Contoh biosensor yang ketiga yaitu biosensor optik. Biosensor optik yang digunakan di sini berbasis cahaya sekitar dengan sensor iluminasi yang tertanam di smartphone untuk deteksi alergen makanan. Nah, kamera dari smartphone ini digunakan untuk mendeteksi adanya polutan yang berbahaya. Contohnya dalam mendeteksi bakteri Escherichia coli dalam daging yang sudah busuk. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada biosensor massa. Biosensor massa di sini yang digunakan yaitu adalah biosensor ion logam dengan smartphone novel 3D printable. Nah, di sini untuk biosensor massa ini menggunakan ion logam berat yang dapat dideteksi dengan biayanya itu sangat terjangkau dan dapat digunakan di daerah yang terpencil yang fasilitasnya itu masih sangat terbatas. Nah, seperti ini dia gambaran dari biosensor ion logam dengan smartphone novel 3D printable. Selanjutnya yaitu ada contoh biosensor magnet yaitu biosensor giant magnetoresistive atau GMR. Nah, untuk platform penginderaan yang digunakan secara kuantitatif ini menggunakan diagnosis biomolekular dalam perawatan kesehatan. Nah, seperti ini ya prosesnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah contoh biosensor mikromekanis. Nah, contohnya yaitu biosensor berbasis smartphone menggunakan seng oksida dan elektroda yang dimodifikasi grafena untuk deteksi VOC. Nah, mikromekanis di sini yang digunakan menggunakan struktur nano sehingga struktur dari seng oksida atau seng omin ini nanti memiliki sifat kimia yang kompatibel, memiliki sensitivitas yang tinggi dan cocok untuk aplikasi deteksi. Langsung saja ke pertanyaan yang ketiga. Dengan mencermati artikel smartphone based biosensor, jelaskanlah makna dari gambar berikut ini. Nah, pada gambar tersebut terdapat perangkat berbasis ponsel cerdas dan aplikasinya.
Nah, di sini keunggulannya yaitu hemat biaya untuk perawatan kesehatan keliling. Selanjutnya dapat digunakan untuk pemantauan epidemi dan wabah dan kontaminasi makanan. Selanjutnya, aplikasi SBD ini yang berkembang dalam biosensing yaitu terdiri dari uji aliran lateral, sitometri aliran, penginderaan elektrokimia, biosensing berbasis resonansi plasmon permukaan, dan biosensing berbasis imunas. Nah, SBD ini juga telah dikomersilkan untuk pemantauan pribadi dari parameter fisiologis seperti berat badan, denyut nadi, gula darah, tidur, latihan fisik, detak jantung, dan tekanan darah. Nah, selanjutnya adapun aplikasi dari perangkat berbasis ponsel cerdas ini yaitu yang pertama. Nah, di sini yang pertama yaitu smartphone holometri untuk mendeteksi alergen makanan. Nah, sistem di sini dirancang berdasarkan software yang diintegrasikan dengan kamera smartphone dalam melakukan analisis dan menampilkan hasil akhirnya. Nah, selanjutnya aplikasi yang kedua yaitu adaptor resonansi plasmon permukaan atau surface plasmon resonance kecil menggunakan sensor cahaya sekitar yang ada di smartphone sebagai pembaca. Nah, yang kedua ini menggunakan kamera smartphone untuk membaca sinyal yang dihasilkan dari cahaya yang ditransmisikan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu deteksi pH pada kertas sistem fluida mikro menggunakan smartphone. Nah, untuk yang ketiga ini menggunakan simultan dari dua analit mikrofluida di atas kertas yang berdasarkan reaksi kolometrinya itu nanti dapat digunakan untuk pengukuran pH dan menganalisis nitrit. Dan yang keempat ini ada perangkat saliva yang digunakan untuk kontrol asam urat. Nah, dalam pengontrolan asam urat ini berdasarkan enzimatik yaitu berdasarkan reflektometri deteksi asam laktat. Nah, di sini asam laktatnya ini dapat diuji hanya dalam waktu 1 menit. Dan yang selanjutnya yaitu citra sel darah yang diperoleh melalui mikroskop ponsel. Nah, dalam tes ini menggunakan 3 saluran yang berbeda yaitu antigen A, antigen B, dan resus. Nah, di sini hasil pembacaannya itu akan ditransfer dari smartphone untuk memberikan informasi dari golongan darah si pengguna tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada citra aksesoris smart card dan strip uji untuk deteksi kolesterol. Nah, menggunakan aksesoris SIM card yang sederhana ini dan algoritma ini dapat digunakan nanti untuk menganalisis adanya kolesterol dalam darah. Selanjutnya yaitu citra untuk uji homogen multiplex menggunakan titik kuantum untuk aktivasi proteolitik. Nah, untuk aplikasi biosensor ini dapat mendeteksi adanya kontaminasi bakteri dari Escherichia coli. Nah, yang digunakan di sini adalah dalam bentuk LED bantuan sehingga di sini dapat membantu mendeteksi melalui smartphone. Selanjutnya, aplikasi yang terakhir yaitu sensor pada perban. Nah, kondisi luka dari pasien ini dapat diketahui dengan informasi yang diperoleh itu dengan adanya cairan khusus yang nanti akan ditransmisikan melalui sensor optik pada perban ini. Nah, baik. Demikianlah presentasi pada kali ini yaitu tentang smartphone biosensor. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.